Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Uedo Dininggrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sing-in. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang pada tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan. Seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruang Volksraad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan. Kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, kita memang mempunyai tujuan yang sama. Namun, jika Anda hanya berbicara dalam kelompok, itu hanya percuma. Jadi, sampaikanlah usulan-usulan kalian di depan forum ini. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Setuju, memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara. Sekalian saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berbentuk tulisan maupun bentuk lisan. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, peri kesejahteraan. Secara tertulis, yang pertama, kebutuhan yang masa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akui pendapat Anda sangatlah luar biasa, tapi Bung harus ingat, Indonesia mayoritas penduduknya. Seharusnya Islam lebih diutamakan di negara ini. Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Ketua Raja Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi ricuh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian A.A. Marimis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar! Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Sidang dihentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan, uang sesungguhnya kelak mewakili keadaan Indonesia yang beragam. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mendapatkan titik terang tentang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara, silahkan jelaskan kembali hasil rapat kemarin.
Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu yang persatu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada satu poin. Baiklah, apakah ada usulan baru atau gagasan yang berkaitan dengan hal tersebut? Dasarnya agama hanya tertuju pada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka. Namun, Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian Mohatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Saya merasa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia adalah Islam. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa kamu tidak membuat rapat dalam forum BUM sendiri dengan anggota BUM? Kau di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila BUM tidak bisa menahan ego kelompok BUM, silakan pintu keluar di sebelah sana. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengar usulan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya lagi jika kita mendengar pendapat ini dengan ego. Selanjutnya, apakah ada usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan rakyat. Sebenarnya, saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun, usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat-debat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Ir Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta, maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi kita. Hal ini merupakan alasan bukti pertama, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! Merdeka!